Saya berpesan pada saudara-saudaraku, jagalah nama baik dari Esa. Buatlah Bapak Warno bangga. Buatlah bangga bahwa anak-anaknya mampu melakukan suatu kebaikan. Bahwa kita mampu menyebarkan kebaikan walaupun hanya sebentar. Ada tambahan dari Pak Pi yang dulu pernah latihan di pusat bersama almarhum Bageng putranya Mbak Warno yang nomor 4 di Bageng. Itu sering ditunggui almarhum Mbak Warno yang itu latihan zaman dulu. Mungkin itu, monggo tapi dalam kesempatan tapi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan bercerita sedikit pengalaman saya ketika waktu itu saya di pusat yang masih sangat dekat dengan Bapak Raden Dimas Indrosuwarno. Kenalan itu tidak pernah, mungkin lagi dengan tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Betapa luar biasanya Bapak pendiri kita. Saya mengalaminya, akan tersentuh sampai saat ini. Kenangan itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi ada wejangan yang mungkin kalian tidak akan pernah tahu, bahkan di tempat lain, karena hanya beberapa orang yang saat itu hadir, yang saya tidak pernah ingat lagi siapa. Yang pertama kali Bapak sampaikan, pertama kalinya Bapak berdiri, dan Bapak Warno itu berdiri berpasangan. Beliau berkata, ini nomor 2 nak. Pencak itu nomor 2. Yang pertama, beliau menunjuk hati. Itu yang pertama yang saya dengarkan. Yang kedua, Esa tidak pernah punya musuh. Esa tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Musuh Esa hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Nafsu. Apabila kita bisa mengendalikan diri kita, mudah untuk mengalahkan orang lain. Itu yang kedua yang saya terima dari almarhum. Yang ketiga apa? Ada yang bertanya, apabila kita sebelum masuk Esa sudah mendapatkan ilmu atau belajar ilmu dari tempat lain,
apa setelah kita masuk Esa, Bapak? Bapak menjawab, dari apa yang kita bawa masuk Esa, itu akan menjadi kekayaan Esa. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Untuk mencapai nilai 7 dalam Esa, ada 2 hal. Yang pertama, sumpah. Yang kedua apa? Sungkem. Jadi sumpah dan sungkem itu nilainya apabila kita melakukannya, nilainya 7. Untuk menyempurnakan itu, untuk mencapai nilai 10, apa? Puasa Senin Kemis. Jadi Esa untuk mencapai kesempurnaan itu harus bisa menjalankan 3 hal. Yang pertama sumpah, kedua sungkem, dan yang ketiga puasa Senin dan Kamis. Itu 4 yang saya terima. Yang kelima nopo yang saya terima dari wejangan dari Bapak Wali. Beliau bertanya, harga diriku manggone neng dina? Beliau juga menjawabnya, harga dirimu ada dalam hati, bukan di ragamu. Bukan di raga kita. Suatu saat raga kita pasti hancur. Itu penting yang harus kita pahami. Apapun yang kita miliki saat ini cuma sementara. Ada yang disampaikan Bapak itu bertanya, itu kui ambune apa? Ludah kui baunya bagaimana? Jadi ambune itu kui batin, ambune itu nawak dhewe niku batin. Bapak matur loh, seandainya mukamu diludahi orang, apa yang kamu rasakan? Seandainya muka kita yang kadang kita anggap ini sesuatu yang berharga diludahi, apa yang kita rasakan? Marah, tapi apa yang disampaikan Bapak berkata, ojo nesu, jangan marah, pergilah, carilah air, basuhlah mukamu, akan bersih kembali. Mungkin kalian ini tidak terasa, tapi bagi kita yang telah menggunakan perasaan, ilmu tinggi, ilmu ini sangat tinggi, yang belum tentu tiap orang mampu mencapai tahap itu. Begitupun pada diri saya sendiri. Kadang saya koreksi, kapan saya mampu sampai tahap itu. Yang kadang hati ini masih punya apa? Sakit hati.
masih saja punya benci, kadang masih punya marah. Dan itulah ajaran Islam. Saya harap kalian kelak ada yang sampai saat tahap itu, apa yang diharapkan oleh Islam. Belajar untuk ikhlas walaupun tersakiti. Belajar itu sabar walaupun sakit. Itulah ajaran Islam. Yang begitu luar biasa, yang begitu hati luhur. Itu pelajaran sangat berarti buat saya. Dan yang terakhir, beliau berkata, amalkan dan kembangkan ilmumu nak, sesuai kemampuanmu. Jadikan ilmumu amalannya tak terputus. Saya berpesan pada saudara-saudaraku, jagalah nama baik dari Islam. Buat Ngadei tersenyum. Buatlah Bapak Warno bangga. Buatlah bangga bahwa anak-anaknya mampu melakukan suatu kebaikan. Kalau kita mampu menyebarkan kebaikan, walaupun hanya sedengkap, maka saya harap teruslah belajar, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Semakin berilmu, semakinlah merendah. Semakin berilmu, semakinlah merendah. Mungkin itu saja yang kita sampaikan untuk hari ini. Suatu saat pasti akan bercerita tentang mungkin ilmu yang lain yang mungkin yang saya dapatkan dari Ustaz. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.